Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ahlan wa sahlan akhwat, alhamdulillah Allah memberikan kita hari ini nikmat lagi, nikmat kembali untuk menuntut ilmu, nikmat sehat, nikmat waktu yang terberkahi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan pertolongannya. Baiklah, hari ini kajian kita bersama Ustadz Rajali Hafizallah mengambil judul Hukum Beramal Karena Mengharap Imbalan. Insya Allah seperti biasa akan ada sesi tanya jawab. Tafadolna untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik. Baiklah, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan meluruskan niat hanya karena Allah. Tafadol Ustadz untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa bersama atas izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya di satu majelis yang indah yang kita berharap mendapatkan banyak kebaikan, pahala, faedah ilmu, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal soleh kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Malam hari ini kita akan memperbincangkan ya tema ya, hukum beramal karena mengharapkan imbalan. Adapun imbalan yang kita maksudkan adalah sesuatu ya, mengharapkan sesuatu selain urusan kepatuhan pada syariat ya, berupa perintah dan larangan. Jadi seseorang beramal ya, dengan amalan soleh ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hanya menjalankan syariat, tetapi ada imbalan, ganjaran atau harapan yang ingin dia dapatkan ya. Karena ummahat wa thalibat ya, rahimakumullah ya, sebagian orang kadang terlalu berlebihan dan salah memahami ya akan makna sebuah keikhlasan. Ya. Orang yang beramal soleh, yang mencari surga, ya, mencari pahala, ya, ganjaran, atau yang takut kepada ancaman neraka, ya, kata mereka ya, sebagai seorang pekerja atau pelaku amal yang buruk, ya, yang dicurigai keikhlasannya, Di antara pendasaran mereka memiliki asumsi seperti ini adalah seperti yang dikatakan oleh seorang wanita sufi ya, Robiatul Adawiyah ya, yang terkenal dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Robiatul Adawiyah ya, beliau mengatakan, aku menyembah Allah bukan karena takut terhadap neraka,
dan juga bukan karena berharap kepada surga. Sehingga jika aku beribadah karena harapan seperti itu, maka aku adalah pekerja yang buruk. Akan tetapi aku beribadah atau menyembah Allah hanya karena kecintaan dan kerinduanku kepadanya. Ini adalah perkataan Robiah Al-Adawiyah. Sebenarnya ada perkataan-perkataan lain ya yang agak mirip ya, seperti yang dinukil dari perkataan Al-Ghazali ya dalam kitabnya Aliyah Ulumuddin, tetapi kita cukupkan ini saja. Yang jelas bahwa asumsi ini banyak diyakini oleh sebagian kaum muslimin ya sebagai sebuah kebenaran ya, dan mereka pun ikut mengkampanyekan makna keikhlasan itu ya, bahwa beribadah itu membawa asumsi atas dasar cinta kepada Allah saja, dan ini mereka sebut dengan sebagai keikhlasan yang murni ya. Umat wa tholibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya ini adalah asumsi yang keliru ya. Asumsi yang keliru karena Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang selalu berada di pertengahan ya antara sikap tasyadud ya, berlebihan, bersangatan, dengan sikap tatrid, yakni meremehkan. Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah, dan Ahlus Sunnah dalam menetapkan segala sesuatu itu berdasarkan dalil-dalil syariat ya, dalil-dalil syariat dengan berbagai penjelasan dan penafsiran para ulama-ulama muktabar ya, utama adalah ulama-ulama ya, di abad-abad keemasan. Oleh karenanya kita katakan bahwa dalil-dalil syariat justru menetapkan kebalikannya ya, bahwa seseorang beramal dia sekalian mengharapkan ganjaran-ganjaran, janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat dari sisi pendalilannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi, ya, para rasul dan juga ibadur rahman, yakni hamba-hambanya ya, bahwasanya mereka itu beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena siksa neraka ya. Karena siksa neraka atau mengharapkan surga ya. Seperti misalnya kita tahu doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang Allah abadikan ya di dalam surah Asy-Syu'ara ya. Syu'ara ayat 85 ya, 85. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau mengatakan waj'alni min warathati jannatin na'im ya. Ya Allah, jadikanlah untukku ya aku sebagai pewaris surga yang penuh kenikmatan ya. Waghfir li abi, dan ampunilah ayahku ya, innahu kana minadh-dhalin ya, karena sesungguhnya ayahku ini termasuk orang yang sesat, kata Nabi Ibrahim. Wala tukhzini ya yauma yub'atsun ya, dan janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari di mana manusia dibangkitkan. Ya. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan ya di dalam Al-Qur'an ya. Menggambarkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam pun sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dia mengharapkan supaya dia menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan. Kemudian Nabi Ibrahim juga berlindung kepada Allah supaya dia jangan dihinakan pada hari pembangkitan ya. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi pun berharap surga dan neraka. Tidak seperti yang dikatakan oleh Robiah Al-Adawiyah
Kemudian Allah mensifati di antara apa namanya permohonan dari hamba-hamba Allah itu adalah di mana mereka mengatakan walladzina yaquluna asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya, ketika Allah mensifati hamba-hambanya ya ibadur rahman, Allah mengatakan di antara sifat hamba Allah yang baik itu adalah mereka yang berdoa, yaqulun, mereka berdoa Rabbana asrif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkanlah dari kami, ya, jauhkanlah dari kami azab jahannam, ya, siksaan neraka jahannam. Ya. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksaannya itu adalah yang siksaan yang kekal, ya, siksaan yang menyakitkan. Kemudian Allah juga mensifati hamba-hamba yang Allah sebut ulul albab, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Ini Allah katakan hamba-hambanya yang cerdas, ya, ulul albab itu adalah hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang sia-sia apa yang Engkau ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jagalah kami, jauhkanlah kami atau lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, ini apa namanya? Pengabadian di dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana orang-orang soleh, bagaimana orang-orang yang Allah puji, ya, adalah orang-orang yang justru berlindung dari siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Mereka juga mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya siapa di antara manusia yang mereka engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Ya, wa ma lidzalimina min ansor, dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong bagi mereka. Ya, ini satu penggambaran kepada kita untuk menentang dan membantah asumsi sebagian orang yang mengatakan tidak boleh orang beribadah mengharapkan surga dan neraka. Ya. Kemudian pada dalil yang berikutnya bahwa Allah juga banyak menyebut tentang banyaknya kenikmatan di surga. Ya. Lalu Allah justru memerintahkan kepada hamba-hambanya agar berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, untuk mendapatkannya. Kita masih ingat, ya, mungkin sebagian kita yang sudah hafal, ya, di antara ayat-ayat di dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Ketika Allah menceritakan tentang kenikmatan surga, ya, kata Allah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya buat orang-orang yang berbakti itu, mereka ada atau akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, ya, alal aroiki yang zurun, ya, di mana mereka duduk di atas dipan-dipan, ya, yang zurun, melepaskan pemandangan, ya, melepaskan pandangan, ya, ini sebagai bentuk rehat dan berleha-lehanya penduduk surga, ya. Sebagaimana sebagian kita kalau sedang rihlah bertamasya, ya, mendapatkan kenikmatan bisa duduk di tepi pantai, melepaskan pandangan ke arah pantai. Nah, begitu juga lah para penduduk surga, Allah gambarkan duduk di atas dipan-dipan, ya, di atas tempat yang tinggi, kemudian melepaskan pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim natratan na'im, ya. Kamu bisa melihat pada wajah-wajah mereka itu penuh kesenangan, ya, natratan na'im, ya, dan penuh dengan kenikmatan, ya. Yusqauna fi yusqauna mir rahiqim makhtum, ya. Mereka dalam kondisi seperti itu diberi minum, ya, diberi minum dengan khamar yang murni, maksudnya khamar yang tidak memabukkan, ya, aslinya khamar surga, makhtum yang tempatnya itu masih bersegel, ya. Khitamuhu mix, segelnya pun dari kasturi. Ini Allah ceritakan ini kenikmatan-kenikmatan surga sebahagiannya.
Kemudian Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan tadi, maka hendaklah setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, ini Allah sendiri yang ciptakan surga, yang berikan kenikmatan di dalamnya, yang menggambarkannya tentang kenikmatan itu, lalu Allah eh, memotivasi hamba-hambanya supaya mereka berlomba-lomba dengan kenikmatan yang disebutkan tadi. Ya, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, untuk hal-hal yang disebutkan tadi, kegembiraan, kenikmatan dan apa-apa yang diperoleh di dalam surga, maka setiap orang hendaklah berlomba-lomba. Pada dalil berikutnya, ummahat wa thalibat, ya, Rasulullah justru mengiming-imingi amalan itu dengan beberapa ganjaran. Seperti Rasulullah ketika mengiming-imingi pengampunan karena sebagai ganjaran karena seseorang melaksanakan puasa karena keimanan dan benar-benar mengharapkan pahala. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga Rasulullah mengiming-imingi pahala, ya, seperti ketika Rasul mengatakan siapa yang mensolatkan jenazah, ya, maka ia akan mendapatkan pahala 1 qirot. Dan kalau dia berkenan sholat kemudian mengantarkan saudaranya itu ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan 2 qirot. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ketika sahabat bertanya, apa itu 1 qirot? Maka Rasulullah menjelaskan 1 qirot seperti besarnya gunung Uhud. Ya. Bukankah Rasulullah SAW memberikan sugesti, ya, berupa balasan bagi orang yang berbuat baik, ya, beramal dan dia mendapatkan pahala 1 atau 2 qirot. Ya. Baik, langsung kita masuk ke perkara berikutnya, yakni bagaimana hukumnya, ya, beribadahnya seseorang dengan mengharapkan kebaikan dunia. Ya. Tapi kebaikan dunia ini, ya, yang pertama tentunya yang diizinkan oleh syariat, yang diizinkan oleh syariat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laisa alaikum junahun antabtahu fatlam mir rabbikum, ya. Tidak ada dosa bagimu jika kamu mencari karunia, ya, berupa rezeki, ya, hasil dari Tuhanmu, ya. Ummahat wa thalibat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya para ulama, ya, membolehkan seseorang melakukan amalan dan di samping amalan itu dia mensyirikatkan dengan perkara-perkara yang ingin dia peroleh dari perkara-perkara dunia. Misalnya seorang yang pergi berhaji, kemudian dia juga sambil belanja, ya, untuk untuk dagangannya, atau seseorang yang sambil berhaji dia juga berdagang di sana, maka ini dibolehkan. Ya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan satu hadis, ya, satu riwayat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dawu mardokum bis sodakoh, ya. Obatilah orang-orang di antara kamu itu dengan sodakoh, dengan bersedekah. Jadi sedekah dengan mengharapkan kesembuhan, ya. Dengan mengharapkan kesembuhan. Dalam hal ini boleh juga orang bersedekah karena permintaan-permintaan, ya, berwasilah dengannya. Misalnya seorang yang belum memiliki anak, yang diharapkan setelah sekian lama ditunggu, maka dia bersedekah dengan sedekah yang menggetarkan hatinya, ya. Kemudian dia dari situ dia berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keturunan, maka ini diperbolehkan. Atau seseorang yang dia mengharapkan bertambahnya rezeki, ya, terbukanya rezeki yang luas dan ditambah umurnya, ya, dengan cara dia beramal dengan amalan silaturahim, ya.
Ini adalah janji-janji yang sesuai dengan izin syariat, di mana Rasulullah SAW mengatakan man sarrahu ayyub satolahu rizquhu ya au yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah ya. Barang siapa yang dia suka kalau rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan umurnya ya falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim ya. Kedua hadis ini ya, menggambarkan kepada kita tentang pembolehannya kepada seseorang yang mana dia beramal sekalian dia mengharapkan sebuah keuntungan ya, beberapa keuntungan. Ya, bahkan Allah juga berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari hal yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya kita katakan kalau ada orang datang mengeluh ya, mengeluh banyak hal ya, termasuk mungkin mengeluh pada urusan-urusan sulitnya ekonomi ya, kita boleh memberikan solving padanya ya, bahwa hendaklah dia bertakwa karena takwa adalah solusi dari segala masalah ya, sebagaimana yang Allah firmankan. Dan pada bahasan yang terakhir ya, bagaimana jika seorang beramal dengan mengharapkan sesuatu dari keuntungan dunia yang tidak disebutkan dalam syariat ya. Di mana para ulama menyebutkan ini adalah sesuatu yang disebut dengan pensyariatan ya, antara amal dengan manfaat dunia. Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat ya. Ada ulama yang mengatakan ini tetap dihukumi terlarang ya, sebagaimana sebagai penjagaan dari seseorang supaya dia beramal dengan ikhlas ya. Tetapi jumhur ulama membolehkan perkara ini karena dasar atau sisi pendalilannya adalah bahwa yang dilarang secara mutlak adalah seseorang yang beramal dan dia gabungkan amal itu dengan riya. Ya. Kalau riya adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Dia adalah sesuatu yang membatalkan keikhlasan dan yang membatalkan pahala dari amal. Adapun selain riya dalam urusan perkara dunia, maka dia masuk dalam keumuman dalil yang membolehkan ya, laisa junahun antabtagu fadlam mir rabbikum ya, tidak berdosa bagimu jika kamu mencari karunia Tuhanmu ya dengan hasil atau dari rezeki ya. Seperti misalnya seseorang yang berpuasa, tetapi dengan puasanya itu dia juga mengharapkan kesembuhan, misalnya kesembuhan pada penyakitnya ya. Oleh karenanya di sisi yang lain Rasulullah SAW pun memerintahkan para pemuda agar mereka berpuasa jikalau mereka tidak mampu menikah karena belum cukupnya modal misalnya. Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, jika kalian merasa sudah sanggup ya, sudah berkemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah kalian ya. Fa illam tastati, fa illam yastasi, fa bisaum ya. Fa innahu wija. Jadi kalau kalian enggak sanggup menikah karena kurangnya kemampuan ekonomi, maka hendaklah dia berpuasa ya, karena puasa itu bisa menjadi benteng ya, menjadi benteng atau menjadi perisai ya, supaya dia tidak jatuh kepada sesuatu yang terlarang. Nah, dari sini para ulama menyebutkan ya, jika berpuasa dimaksudkan dengan tujuan mengambil manfaat dari amalan puasa itu bisa merusak keabsahan puasa, maka tentu Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para pemuda supaya mereka berpuasa dengan tujuan dijadikannya puasa itu sebagai perisai, ya, karena mereka tidak mampu menikah. Ya. Maka demikianlah juga seseorang yang dia memperbarui wudhunya, dia sudah ada wudhu di waktu zuhur, di waktu asar belum batal wudhunya, maka dia tetap mengambil wudhu, memperbaharui wudhunya dengan eh, mengambil manfaat, misalnya meniatkan diri supaya dia mendapatkan kesegaran air, ya, atau dia merasa wajahnya dan bagian tubuhnya tertentu tetap bersih dan seterusnya. Ini dibolehkan di dalam syariat. Ya. Atau seseorang yang mendatangi kajian dan diiringi kedatangannya dengan kajian itu sekalian juga berniat berjualan misalnya. Maka ini dibolehkan. Atau seseorang datang kajian hmm, diboncengi ada niat lain misalnya ketemu teman-teman ya. Atau datang kajian dengan niat sambil kajian sambil makan-makan dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara yang dikatakan oleh para ulama tidak sampai merusak amalan seseorang. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa niat seseorang dalam amalan yang berserikat dengan manfaat-manfaat lain tentunya tidak bisa disamakan dengan seseorang yang meniatkan pada amalan dan niat itu utuh, tidak diganggu dengan kepentingan yang lain. Ini dalam urusan besarnya pahala. Ya. Tentu kita tidak bisa menebak-nebak bagaimana besaran pahalanya itu, tetapi para ulama menjelaskan hal yang demikian. Ya. Demikianlah bahasan kita pada kali ini yang berkaitan dengan hukum beramal karena mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan, ya, agar kita bisa memahami dan mengambil faedah dari hukum ini. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materinya. Baiklah Ahwat, apabila ada yang ingin bertanya, tafadhol untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Baik Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu. Tamam, bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan hukumnya ketika mengajarkan anak yang masih kecil? Misal, nanti kalau sudah hafal surat ini, ibu belikan hadiah. Apakah ini apakah ini tidak masalah, Ustadz? Syukron. Ya, nah, ya. Secara hukum asal ini tidak masalah ya memberikan apresiasi ya berupa barang atau benda pada anak ya sebagai iming-iming dari prestasi dia pada perkara-perkara tertentu termasuk dalam perkara amalan ya. Sebagian ulama ya lebih menganjurkan dan menekankan ya agar itu dikaitkan dengan urusan akhirat ya, misalnya dengan mengatakan kalau adik hafal surah ini dan surah itu ya, juz segini dan juz segitu ya, maka itu menjadi perantara ya Allah memberikan kemudahan kepada Umi misalnya dalam perkara rezeki ya. Dan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bisa membelikan adik ini dan itu ya. Sehingga semakin sempurnalah apresiasi itu ditangkap oleh seorang anak ya bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu eh, memberikan sebuah jalan keluar ya, kemudahan ya karena memang Allah menyebutkan hal yang seperti itu. Tapi secara umum memberikan hadiah kepada anak karena prestasi-prestasi dia baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat maka dibolehkan. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Suami saya dahulu bekerja di perusahaan ribawi. Ana berdoa semoga suami saya terlepas dari perusahaan itu.
Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Sekarang suami saya tidak bekerja apa-apa ataupun mencari kerja, karena saya yang memintanya untuk menolong saya usaha makanan di rumah. Memang saya yang lebih banyak bekerja. Suami lebih banyak menolong menjaga anak-anak sambil sedikit-sedikit menolong saya mengantar makanan juga. Saya ridho walau dia tidak bekerja kantoran lagi. Apa saya salah tidak menginginkan dia kerja di luar lagi dan hanya membantu usaha kami di rumah, Ustadz? Apakah suami mendapat dosa karena tidak kerja di luar, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Ya. Alhamdulillah ya. Dalam perkara nafkah ya, kita tentu memahami bahwa hakikat, nafkah ya bagi keluarga ini adalah perkara yang ditekankan kepada, seorang suami ya. Namun perkara nafkah ini juga adalah perkara yang sifatnya, fleksibel ya, sifatnya fleksibel, di mana, seorang lelaki dia diberikan beban untuk menanggung nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya di dalam syariat Islam tidak menutup kemungkinan, kondisi ekonomi istri itu lebih di atas suami ya. Makanya ada pembahasan dalam fikih zakat ya, bahwa seorang istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya sendiri yang miskin, dan tidak sebaliknya ya, dan tidak sebaliknya. Kalau suami kaya nggak boleh dia memberikan zakatnya kepada istri karena istri memang ditanggung ya. Tapi kalau istrinya yang kaya, maka istri boleh memberikan zakat kepada suami. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sekalipun seorang istri itu lebih kaya, maka hukum asal suami boleh menafkahi istri dengan kemampuannya ya, dan kemampuan itu tidak dibatasi ya, baik rendahnya maupun tingginya. Dan di dalamnya terkandung unsur ridho ya, unsur ridho ya. Misalnya seorang suami yang memang tidak mampu lagi memberikan nafkah karena faktor-faktor tertentu, di antaranya mungkin faktor, suami, lumpuh ya, suami sakit yang tidak kunjung sembuh ya, dan seterusnya. Maka ini adalah perkara-perkara yang diberikan uzur ya, diberikan uzur. Demikian juga, seorang suami dan istri yang mengelola satu usaha di mana suaminya terlibat di dalamnya dan, ada keridhaan istri, keridhaan keduanya untuk mengelola usaha itu, maka ini disebut juga dengan nafkah. Tentunya dengan memperhatikan dampak ya dari pilihan tersebut ya. Jangan sampai seorang suami yang dia bekerja di dalam rumah, dan tadi disebutkan seolah-olah suami itu menjadi asistennya istri ya, memberikan dampak, pada, buruknya muamalah istri kepada suami ya. Misalnya istri menganggap suaminya adalah asistennya ya, maka sang istri pun, berubah menjadi dominan, kemudian, seolah-olah dia yang memimpin keluarga dan jatuhnya marwah serta kepemimpinan suaminya, maka ini adalah dampak-dampak dari, pilihan, dan kita katakan pilihan itu bisa menjadi keliru jika, sampai berdampak kepada jatuhnya wibawa, suami dalam kepemimpinan rumah tangganya ya. Tetapi ini, merupakan, pilihan dari kedua belah pihak. Selama hukum-hukum Allah tegak di dalam rumah tersebut, keridhaan tetap, berada pada pilihan mereka berdua, maka ini tidak mengapa ya, ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Ustadz, Ana pernah mendengar memberikan hadiah kepada wali kelas tidak diperbolehkan. Bagaimana jika kita memberikan hadiah karena sebab guru tersebut kelahiran atau sakit, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Iya, pada pembahasan ini memang, banyak orang, eee, memiliki asumsi yang
keliru ya, atau mungkin kurang kurang lebih dalam memahami perkara ini ya, bahwa apa yang difatwakan ulama tentang memberikan hadiah kepada orang yang bertugas dalam satu pekerjaan, maka itu haram. Ini adalah mutlak bagi orang-orang yang bertugas atau sebagai pegawai negara ya, sebagai pegawai negara. Adapun kepada orang yang bekerja di instansi swasta, maka perkara ini diserahkan kepada uruf di tempat tersebut yang izinnya berasal dari eh, sang pemilik ya. Jika pimpinan mengizinkan, maka tidak mengapa ya seseorang mendapatkan hadiah, ya misalnya seorang guru dari muridnya atau dari orang tua murid. Apatah lagi di dalam perkara pemberian hadiah ini ada rincian-rincian yang disebutkan ya oleh para ulama ya. Misalnya seorang sahabat yang mereka sudah terbiasa saling memberi hadiah, kemudian salah seorang dari sahabat itu menjadi guru anaknya. Maka dalam perkara ini sahabat tadi tetap memberikan hadiah kepada sahabatnya itu tidak dikatakan sebagai bentuk riswah ya, menyuap. Ya. Karena mereka sudah terbiasa saling memberi hadiah. Begitu juga menghadiahi orang yang sedang sakit, ya, orang yang sedang melahirkan dan seterusnya, maka ini tidak disebut sebagai riswah ya. Adapun jika seorang pemimpin atau pemilik dari sebuah tempat kerja memberikan izin ya akan pemberian hadiah tersebut, maka ini dibolehkan ya, tidak termasuk dalam mutlaknya larangan untuk memberikan hadiah. Dan perkara ini adalah perkara yang sudah terang benderang dijelaskan oleh para ulama ya, termasuk yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwanya terkait dengan pemberian hadiah kepada seorang yang bertugas ya. Banyak saudara-saudara kita ya diantaranya yang terlalu berlebihan memandang masalah ini ya, sehingga mereka mengeneralisir semua keadaan ya, padahal hukum tentang ini ada rinciannya. Yang ditanyakan tadi ya itu dilihat dia kerja di mana, kemudian bagaimana uruf yang terjadi di tempat kerjanya. Na'am, wallahu a'lam. Tamam Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, manakah yang lebih baik, membayar zakat melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat, atau lebih baik kita mencari orang fakir sendiri? Terkadang kita ingin memberi ke saudara yang menurut kita tidak mampu, tapi zaman sekarang orang bilang tidak mampu, tapi punya HP, ataupun masih bisa merokok. Jadi di zaman sekarang yang seperti apa orang fakir yang masuk kategori boleh diberi zakat? Lalu, mana yang lebih baik kita memberi zakat kepada banyak orang sedikit atau ke satu orang dan jumlahnya jadi banyak? Terima kasih Ustadz. Nah, pertama definisi fakir dan miskin itu ya dalam pengertian fikih ya kalau disebut fakir dia adalah orang yang sebenarnya tidak jelas ya sisi pekerjaannya ya. Dia orang yang tidak jelas sisi pekerjaannya sehingga ketidakjelasannya dalam urusan pekerjaan itu membuat dia lemah dalam urusan ekonomi ya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang dia sebenarnya sudah jelas pekerjaannya tetapi hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi kehidupannya. Dan kedua definisi di atas tentunya neracanya adalah kebutuhan pokok ya. Kalau Islam itu melihatnya begitu memang, dia di kebutuhan pokok ya. Beda dengan seperti yang disebutkan tadi ya, bahwa urusan lifestyle itu di dalam Islam nggak masuk ya, nggak masuk. Jadi kita kan tahu bahwa ada hadis yang menyebutkan seorang yang bangun pagi hari dalam keadaan sehat,
ya, kemudian di rumahnya aman, kemudian ada yang dimasak hari itu, ya itu seperti memiliki dunia, berarti dia sudah kaya raya. Seperti dunia itu di hadapannya ya, dihidangkan untuknya. Karena memang, ukuran seorang kaya miskin itu dilihat dari bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, eee, sandang, pangan ya. Adapun kalau kita mau terapkan definisi fakir dan miskin itu di zaman ini ya tentu memang agak sulit ya, agak sulit kita menemukan orang fakir miskin walaupun, bisa kita temukan ya, karena ada daerah-daerah tertentu yang, kantong-kantong kemiskinan itu begitu, kentara ya. Nah kemudian mana yang lebih afdol diberikan kepada, lembaga ya yang menangani zakat atau, diberikan sendiri ya. Dalam hal ini, eee, saya nggak tahu ya mana yang tepat ya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang di mana, kita melihat, lembaga-lembaga zakat pun ya dipertanyakan, eee eee, apa namanya, dedikasinya ya, kemudian, sisi amanahnya dan seterusnya ya, maka kalau saya memilih ya, mencari, apa namanya, mustahik itu ya, mencari mustahik itu ya. Dan ada pun orang yang memberikan, zakatnya ya kepada kerabatnya di antara keluarganya yang miskin, maka ini tentu lebih afdol ya, karena dia sudah menunaikan zakatnya sekaligus dia, menguatkan, persaudaraan ya, silaturahimnya. Tapi kalau dia rasa bahwa keluarga yang hendak diberikan adalah yang sebenarnya berkecukupan, maka dia boleh alihkan kepada yang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Tidak masalah apakah zakat itu dibagikan kepada banyak orang atau kepada satu 2 orang ya. Apalagi misalnya zakat itu memberikan manfaat yang berarti kepada orang. Misalnya diberikan zakat, kepada orang yang benar-benar dalam kondisi terjepit, misalnya dia terlilit hutang dan itu menyebabkan dia ya susah hidup ya, susah makan dan seterusnya. Atau seseorang yang, sebenarnya bisa terbantu karena dia membutuhkan modal ya, dia memiliki keahlian tapi dia orang yang miskin, orang yang bangkrut dan seterusnya, maka zakat yang diberikan kepada satu orang yang bisa membuatnya, di kemudian hari menjadi seorang muzaki yang juga bisa mengeluarkan zakatnya untuk yang lain, maka ini juga adalah perkara yang baik ya. Yang jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, semampu kita ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sekemampuanmu. Dalam hal ini kemampuan kita mencari fakir dan miskin yang sesungguhnya, kemampuan kita dalam menyalurkan zakat kita kepada orang yang tepat ya, kemudian, menjaga keikhlasan dan seterusnya, ini adalah perkara-perkara yang, kita perhatikan ya, disesuaikan dengan keadaan kita sekarang yang memang, hal-hal yang disebutkan tadi juga tidak terlalu mudah untuk dicari ya. Ya semoga Allah, arahkan kita pada, cara-cara dan pilihan-pilihan yang tepat dalam menyalurkan zakat-zakat kita ya, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustadz. Apa hukumnya seorang pengajar meminta upah dalam mengajarkan Al-Quran? Jazakallah khair, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini juga dalam bahasan para ulama ya, bahwa seseorang dalam urusan, mengajarkan Al-Quran ya, hukum asalnya ya tidak boleh meminta upah ya dalam rangka untuk menjaga, kemurnian dari amalnya ya, sebagaimana seorang muadzin yang, dia diberikan pahala yang besar ya, dijanjikan akan menjadi salah seorang yang istimewa pada hari dibangkitkannya manusia ya, mereka diberikan leher-leher yang panjang dalam arti, mereka ditunjukkan amal mereka sebagai seorang yang berjasa, bagi
kaum muslimin ya, memanggil orang sholat dengan catatan bahwa mereka melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengharapkan balasan berupa upah ya, atau meminta upah. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa tidak mengapa seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an, kemudian dia seorang muazin atau seorang yang mengajar agama, diberi hadiah ya atau menerima imbalan dari orang yang memberikan imbalan kepadanya. Tetapi keikhlasanlah yang utama ya. Seseorang yang yang mampu menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta ya dari apa yang dia lakukan, ini adalah perkara yang paling utama. Kemudian bahasan selanjutnya adalah bagaimana hukumnya seorang yang mengajarkan Al-Qur'an atau yang mengajarkan agama, dia mendapatkan upah, artinya menyepakati upah itu dalam rangka supaya dia bisa fokus pada urusan mengajar ya, pada urusan mengajar dan karena kebutuhan ekonomi dirinya atau keluarganya. Maka dalam hal ini juga dibolehkan ya, juga dibolehkan. Tetapi ada aib atau sesuatu yang tercela ya ketika seseorang mengumpulkan harta ya dari upaya dia mengajarkan agama dalam rangka untuk memperkaya dirinya ya. Maka ini kata para ulama ya dikhawatirkan dia benar-benar mengganti upaya dia dalam urusan agama ya untuk mencari dunia ya. Maka dia diancam dengan mendapatkan upah dunia itu dengan segera dan tidak mendapatkan upahnya di akhirat. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, sebenarnya kapan waktu sholat subuh yang tepat? Ana punya teman yang katanya bermanhaj salaf. Ana perhatikan dia selalu mengakhirkan sholat subuh. Mohon pencerahannya, Ustadz. ya, begini ya, kalau kita lihat dari sisi waktu ya, maka sholat subuhnya di zaman Nabi SAW itu ya, adalah ketika azan dikumandangkan oleh Bilal ya. Azan dikumandangkan oleh Bilal. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunat ya, sholat fajar itu ya 2 rakaat ya, dengan tenang ya. Kemudian Rasulullah SAW ya memiliki kebiasaan ya, setelah itu beliau berbaring ya miring ke sebelah kanan ya untuk waktu tertentu ya. Kemudian Rasulullah pun beranjak ke masjid ya, dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqomah ya, barulah sholat ya. Waktu dahulu dengan sekarang tentu berbeda ya. Patokan kita kan sekarang ini jam ya, jam-jam yang membantu kita ya, karena sesungguhnya waktu di dalam Islam itu patokannya adalah alam ya, bulan ya, matahari. Sedangkan waktu-waktu sekarang itu ditunjukkan oleh jam ya. Maka ini juga berlaku secara uruf ya. Orang-orang yang mengerti bahwa intinya dari setiap waktu-waktu sholat itu diberikan waktu yang cukup ya, yang memadai bahwa seorang telah dikumandangkan azan, maka ada jedah yang mencukupi buat orang untuk bangun, misalnya kalau dia sedang tertidur, buat orang yang untuk melaksanakan sholat sunat, qobliyahnya, buat orang yang ingin berdoa di antara azan dan iqomah, atau buat orang yang melakukan sholat sunat di antara dua azan ya, di antara
dua azan, as-shalah baina adzanain, ya, ada sholat di antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqomah. Maka kalau buat apa namanya durasinya ya, kalau waktu subuh itu memang lebih panjang ininya durasi yang diberikan ya. Kita lihat misalnya hurufnya di Masjidil Haram ya, dari azan subuh sampai penegakan sholat subuh itu ya sekitar hampir 30 menit ya. Maka kalau satu masjid kita mengamalkan sunnah, maka seandainya masjid memberikan durasi antara azan dengan iqomah 20 menit, maka ini sudah subhanallah ya, ini sudah luar biasa bagusnya ya. Yang tidak boleh itu adalah terburu-buru ya, terburu-buru sehingga orang yang eh, menegakkan sholat sunat di rumah saja 2 rakaat itu sudah terburu-buru mengejar karena ketakutan ketinggalan berjamaah untuk sholat subuhnya. Dan kita lihat banyak masjid-masjid yang masih seperti itu karena tidak ada orang alim yang membantu untuk menjelaskannya ya. Dan kalau dijelaskan pun tidak terima ya. Maka eh, benarlah orang yang eh, bersepakat di dalam satu masjid bahwa azan subuh dengan iqomahnya itu diberikan durasi yang mencukupi ya, sekitar 20 sampai 30 menit ya. Sehingga terlaksanalah banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan di situ seperti sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, seperti orang yang berdoa di antara azan dan iqomah, atau orang yang berzikir di dalamnya, dan seterusnya. Nah, Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Apa tahapan-tahapan buat kami yang baru berhijrah Ustaz? tahapan-tahapan baru berhijrah. Nah, yang pertama tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mujahid ya, seorang yang sedang berjuang ya untuk berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah harga yang mahal ya, tidak ternilai. Tidak semua orang memiliki rezeki ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dirinya ya berhijrah ya. Hijrah maknanya adalah pindah ya. Dulu hijrah maknanya adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Tetapi hijrah dalam makna yang umum bahwa hijrah itu adalah berpindah dari keburukan kepada kebaikan ya, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kebodohan kepada ilmu ya. Maka bersyukur kepada Allah akan hal ini. Yang kedua, ya, teruslah meningkatkan penguatan kepada keimanan ya. Seorang yang hijrah hendaklah dia mencari penguat-penguat keimanannya dalam hijrahnya itu. Misalnya seorang yang dia bertekad untuk hijrah, jika dia tahu di mana lumbung-lumbung kerusakan, misalnya dia hijrah, sebelum hijrah dia bergaul dengan teman-teman yang buruk ya, yang bisa menyeretnya kepada kemaksiatan-kemaksiatan, maka setelah hijrah hendaklah dia meninggalkan teman-teman yang buruk ya, mencari teman-teman yang baik. Komunitas-komunitas yang buruk dia tinggalkan menuju komunitas-komunitas yang baik. Kemudian hendaklah seorang yang hijrah ya bersemangat untuk memperbaiki dirinya melalui ya belajar agama ya, belajar agama ya secara baik ya, secara berkala ya. Banyak banyak bertanya ya pada perkara-perkara yang membuatnya belum jelas ya. Kemudian dia eh, menguatkan dengan menemukan teman-teman yang bisa menguatkan dirinya, apatah lagi bisa membimbingnya ya menjadi semakin baik ya. Setelahnya dia bisa mulai kepada peningkatan ibadah ya,
peningkatan ibadah ya. Karena ibadah juga menguatkan hati ya, seseorang yang berhijrah ya. Ini adalah implementasi dari hijrahnya seseorang. Ya, selebihnya teruslah bermohon kepada Allah supaya Allah menetapkan kepadanya istiqomah ya. Ketika Allah memberikan keistiqomahan kepada seseorang, maka dia menjadi lebih kuat untuk bisa bertahan pada pilihannya ya berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'am wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang tidak mengakui keluarganya? Misal, dia ditanya oleh temannya, apa hubunganmu dengan si A yang seharusnya dia bilang itu pamanku, tapi dia bilang malah tidak kenal dan tidak ada hubungan. Apa seperti ini masuk kategori memutuskan silaturahmi, Ustadz? Jazakallah khair. Masyaallah. Eh, nggak tahu ya ini masuk tidak dalam kategori memutus silaturahim, tapi yang jelas ini adalah bagian dari penyamaran ya atau manipulasi yang tidak dibenarkan ya. Dan seandainya mungkin apa namanya itu diketahui oleh apa saudaranya dan menimbulkan rasa sakit hati, maka ini persoalannya berbeda lagi ya. Kecuali pada perkara-perkara yang memang dimaksudkan ya ada mudorot di situ ya. Ada mudorot ya seperti halnya yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika beliau berjalan dengan istrinya Sarah ya, kemudian mereka ditangkap dan ditanya di hadapan Firaun ya, siapa ini? Maka Ibrahim mengatakan ini saudaraku ya dalam rangka melindungi ya keselamatan dirinya ya. Kalau dia jawab ini istriku, maka tentu Ibrahim akan dibunuh ya. Maka Nabi Ibrahim menyebutkan kalimat yang ambigu ya, antara bohong dan benar, tetapi sesungguhnya dia mengatakan perkataan yang benar ya, dipandang dari sisi bahwa istrinya juga adalah saudaranya ya sesama mukmin ya. Kita nggak tahu apa motif dari setiap orang ya untuk menyembunyikan hal yang sebenarnya ya, karena ini berdampak pada aspek hukumnya. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, berapa hari yang lalu saya menjaga ibu saya di rumah sakit. Saat subuh saya ke masjid. Lalu saya sholat subuh mengikuti ikhwan di depan saya. Bapak itu sudah masuk takbir. Lalu saya bilang agak kuat dari belakang, makmum. Maksudnya agar si bapak yang sudah takbir tadi tahu kalau saya mau ikut jadi makmum. Sepertinya bapak itu mendengar dan menguatkan bacaannya karena menjadi imam. Apakah boleh saya masuk menjadi makmum seperti itu? Apakah sah imam yang tadinya berniat sholat sendiri di tengah-tengah sholat berubah niat menjadi imam? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair. naam, saya tidak tahu ya perkara ini masuk tidak dalam keumuman ya eh, cara memberitahukannya untuk sholat berjamaah ya. Eh, tapi yang jelas sholatnya sah ya, bahwa tidak di menjadi sebuah keharusan ya seorang imam dan makmum itu sama dalam perkara niat ya, sama dalam perkara niat. Seandainya ada seorang imam, seseorang yang sedang melakukan sholat sunat pun, kemudian ada orang yang mendatanginya, mendekatinya, dan dia berniat menjadi makmum seorang yang sedang melaksanakan sholat sunat ini pun sampai salam, maka ini sah ya. Karena tidak disyaratkan seorang imam dan makmum itu sama dalam urusan niat. Para ulama menjelaskan ini mengambil sisi pendalilan ya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an setelah selesai sholat Isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mu'adz pun kembali ke kampungnya dan dia mendapati orang-orang di sana belum sholat Isya. Maka
Mu'adz pun ya mengambil alih menjadi imam ya sholat Isya, padahal Mu'adz sudah melaksanakan sholat fardu Isya itu bersama Rasulullah SAW. Maka hal ini tidak dilarang oleh Nabi SAW dan mengindikasikan bahwa sholatnya Mu'adz bin Jabal ini bernilai sunat baginya. Ini menunjukkan bahwa Mu'adz berniat sebagai sholat sunat dan makmum-makmum yang di belakangnya berniat sebagai makmum ya berimam dan berjamaah bersama Mu'adz, dan ini adalah perkara yang sahih di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara seperti tadi ya tidak lazim ya, tetapi hukum pelaksanaan sholatnya itu sah ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, alhamdulillah itu tadi pertanyaan terakhir. Tafadol untuk ditutup dengan untayan nasihat singkat, Ustadz. Nah, Umahat, yang harus kita pastikan dalam beramal itu adalah memastikan bahwa kita melakukan amalan itu ya karena keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala ya, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah perintahkan yang demikian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk manifestasi dari menjalankan agama yang lurus ya. Namun sesungguhnya ya bersemangat dalam peribadatan itu dan menjalankan syariat ini ya haruslah di atas neraca ilmu syariat ya. Bahwa sisi pendalilan yang benar ya, adalah sisi pendalilan yang banyak menukil fatwa para ulama dan penjelasan para ahli ilmu. Tidak boleh ya seseorang menetapkan neraca halal dan haram ya berdasarkan asumsi belaka ya, berdasarkan asumsi atau perasaan semata. Apabila agama ini dibangun atas dasar semangat saja ya, kemudian berasumsi dan berperasaan pada sebuah hukum tanpa ada sisi sandaran terhadap pendalilan atau keterangan para ulama, maka dikhawatirkan ya dia tersesat ya, sebagaimana orang berasumsi tentang tidak bolehnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ganjaran-ganjaran atau manfaat-manfaat yang lain kecuali hanya cinta dan rindu kepadanya ya, seperti ucapan Robiatul Adawiyah ya. Oleh karenanya kita berharap pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita dalam hukum-hukum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan selainnya selama dia tidak mengganggu keikhlasannya. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita ya, memberikan pemahaman yang semakin dalam terhadap agama ini ya, sehingga kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah di atas ilmu ya, dan di atas keikhlasan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir kajian kita pada malam hari ini. Tak lupa kami mengucapkan jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Semoga Allah karuniakan banyak kebaikan kepada Ustadz dan keluarga. Jazakumullah khair, barakallahu fikunna ahwat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beramal dan beribadah hanya karena Allah, mengharapkan wajah Allah di surga nanti. Amin. Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun memohon dihalalkan untuk khilaf dan kurang. Ana izin untuk menutup kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ustaz. Baik,